kegiatan di konseling kelompok. Yang dimana konseling kelompok ini ialah yaitu yang dimana menyelesaikan permasalahan di dalam konseling kelompok. Maksudnya di sini kita menyelesaikan masalah itu dengan kelompok. Jadi kan cepat gitu menyelesaikannya kan. Jadi tujuan konseling kelompok ini yaitu menyelesaikan masalah kelompok. Yang kedua yaitu merasa nyaman dengan penyelesaian masalah kita, ya kan? Sebelumnya di sini alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Kakak Humaira Mustika, kakak mahasiswa dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi sebelum kita memulai di sini, alangkah indahnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari adik ini. Nama adik siapa? Saya Manisa Atila. Oh, Manisa Atila. Nama adik? Naila Mahfaza. Nama adik? Anissa Silvana. Anissa Silvana. Ini? Fani Zihni. Masya Allah. Abang? Muhammad Syarif Rizki. Masya Allah, Syarif Rizki. Jadi di sini kita langsung bahas topik yang dimana di dalam konseling kelompok ini permasalahan adik di sini boleh diutarakan. Maksud utarakan di sini menceritakan permasalahan dari adik-adik sekalian, tapi di sini kita memakai asas kerahasiaan. Yang dimana asas kerahasiaan di sini cukup anggota kelompok saja yang mengetahui permasalahan adik-adik masing-masing. Tidak boleh diketahui sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi di sini kita memang memegang asas kerahasiaan. Jadi adik tidak perlu canggung-canggung menceritakan permasalahan adik. Kalau misalnya adik canggung menceritakan permasalahan adik, jadi permasalahan di sini tidak bisa diselesaikan. Maksud kita dalam bimbingan kelompok ini kita menyelesaikan permasalahan apa yang kita rasakan dengan kelompok. Jadi kan sama-sama rame-rame kan menyelesaikan masalahnya. Jadi kan selesai langsung, insya Allah. Di sini kita tadi kan udah asas kerahasiaan, terus tuh asas keterbukaan. Asas keterbukaan kita satu sama lain terbuka dengan menceritakan permasalahan kita. Misalnya adik-adik ini nanti menceritakan masalahnya, kita senang dengan dia, oke gini. Sampai nanti tidak boleh menyanggah apa permasalahan adik ini dirasakannya. Di situ nanti satu persatu kita akan menyelesaikan permasalahan mulai dari adik ini, adik Zihni, adik Naila sama Nisa, ya kan? Di situ asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Jadi adik-adik di sini sukarela ya kan menceritakan permasalahannya. Jadi di sini kakak berharap di dalam konseling kelompok ini adik sukarela menceritakan permasalahannya. Jadi kita mulai dari adik yang sebelah ini. Coba permasalahan apa sih adik rasakan selama pandemi COVID-19 ini? Di sekolah. Iya, di sekolah. Nggak enak kalau nggak belajar belajar. Oh, ngerti. Terus tuh adik Nisa, Naila, Dek Naila, permasalahan adik apa yang dirasakan? Kalau belajar di rumah itu tidak mengertikannya, tidak ada yang diajarkan guru terlebih dahulu. Oh, adik Anissa, kurang paham. Oh, adik Zini, Tani, apa? Syarif. Kalau di rumah itu kita susah mengerjakan PR karena tidak ada penjelasan dari guru. Oh, jadi dari permasalahan yang sudah adik-adik utarakan di sini, kakak mau milih salah satu dari kalian ini pembahasan permasalahan apa sih yang dimulai dulu, yang kalian rasa, yang kalau udah di ini kayak kesulitan belajar, kayak adik sulit memahami pembelajaran daring, kayak adik kurang paham ya kan, kayak Fani juga ini sulit mengatur waktu ya kan. Kalau abang tadi? Dari sini Ali harus bisa mengubah. Bingung ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita mulai dari sulit mengatur waktu. Jadi sulit mengatur waktu ini sih memang karena pembelajaran daring ya kan. Kita sepele sama dengan pembelajaran daring. Kita kan nggak ketemu sama gurunya. Jadi ngapain cepet-cepet. Jadi mau kita ngapa-ngapain pun bisa lah. Gurunya nggak tahu ya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kesalahan fatal di sini ialah memang sulit mengatur waktu. Sulit mengatur waktu itu kayak adik tadi kan,
Jadi gimana sih ngatasi sulit mengatur waktu itu? Jadi kita buat target di situ kesiapan dalam kayak buat dinamika kita sendiri. Misalnya besok kuliah jam segini, kita emang harus standby menunggu gurunya gitu. Kok misalnya jam 12 nih mau masuk, jam 12:15 nanti masuk. Jadi sebelum itu kita udah siapkan diri, kayak kita udah pakai jilbab, udah siapkan materi yang apa nanti guru bahas. Jadi kita nggak malah belepotan. Kayak misalnya nanti mau masuk nih, adik masih main-main di sana. Jadi kan jadi sulit mengatur waktu kan. Kalau misalnya adik siapkan besok Senin masuk jam 12:15. Sebelum jam 12:15 itu adik udah siapkan diri. Udah siapkan HP-nya untuk ujungnya kan, untuk mic juga, udah siapkan materi yang dibahas sama gurunya. Jadi kan adik bisa mengatur waktu. Itu kan semua tergantung sama dia. The time is money. Waktu adalah uang ya kan kalau bahasanya. Terus tuh permasalahan yang adik rasakan tadi apa? Kurang paham dalam pembelajaran daring. Jadi memang sejalannya waktu 2020 ini kakak juga sering mendengar sih kurang pahamnya siswa, apalagi kakak yang mahasiswa aja kurang paham sama penjelasan dosen itu ya kan, apalagi kan yang masih SMP. Jadi kalau misalnya kurang paham itu Kementerian Kemendikbud Nadiem Karim juga memberikan pembelajaran dari TPRI. Itu aja anak itu susah memahami pembelajaran yang dipaparkan di dalam TV itu, apalagi adik yang dari ini. Jadi menurut kakak sih ketika kita merasakan sulit pembelajaran dari ini memang udah di zamannya 2020 ini menanjak 2021 ini ya kan. Jadi di situ kita udah mengerti menggunakan Zoom gimana. Dulu ini nggak pernah pandai menggunakan Zoom, udah ada Zoom, terus tuh Google Meet yang dulunya pakai WA kan, sekolah lagi ya kan, Google Classroom ya kan. Dari situ kita tahu, oh berarti ini gunanya dulu media ini, jadi kita tahu ya kan. Kurang pahamnya di situ, terus tuh orang tua lagi ya kan yang sulit gini, mama nggak paham lah, nggak tahu lah kayak gitu ya kan. Jadi dari sini kan kita tahu udah sulit memahami mata pelajaran itu. Kalau misalnya kita punya kakak atau saudara, bolehlah komunikasi dulu dengan kakak itu. Kak, boleh ajarin nggak kayak gini? Kak, boleh ini nggak? Boleh kalau bisa kakak sarani les gitu ya kan. Ada guru pembimbing di dalam masa pembelajaran daring ini. Memang harus ada guru pembimbing loh. Kalau menurut kakak ya kan. Kalau misalnya kakak nanti punya ini ada guru pembimbing dalam apalagi masa pandemi kayak gini. Kakak segitu ya. Adik udah paham ya? Udah selesai ya? Kalau misalnya adik yang lain tadi sulit memahami sama aja masalah sulit memahami pembelajaran yang dilatih gitu. Kalau kakak sih ada guru pembimbing. Misalnya kalian rasa ada yang susah gitu, boleh berkomunikasi sama kakak sebagai konselor. Boleh konseling kalian sama kakak ya kan. Masalah apa sih yang gini-gini, kak boleh bantu nggak kak? Saya bingung nih kak, pembelajaran ini dimulai dari mana? Kalian boleh konseling sama kakak, boleh set nomor kakak juga. Biar apa yang adik rasakan sama pandemi ini bisa kakak bantu, insya Allah semampu kakak. Bukan maksud membantu terus menyelesaikan permasalahan adik, enggak. Tapi kalau di dalam konselor itu membantu mengarahkan adik ini ke sini. Kayak kakak tadi kan perlu bimbingan, perlu ada bimbingan untuk mengajari adik kayak gitu. Misalnya nggak pusing orang tua juga ya kan. Saran kakak sih, udah selesai kan? Kalau adik tadi apa? Udah tadi kan? Adik juga udah kan? Jadi kakak harap abang sama ya kan. Jadi kakak harap adik-adik sekalian semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Habis itu pembelajaran yang adik disampaikan guru-guru selama ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kakak sampaikan juga mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kakak sarani kepada adik-adik terus semangat, nggak boleh patah semangat ya kan. Walaupun masa pandemi nggak boleh tatap muka, nggak boleh ini. Jadi kakak harap sama adik-adik sekalian physical distancing-nya harus ini ya, jaga. Walaupun kita di sini kakak nggak pakai masker, ini kan kita pakai ini tadi kan. Udah tahu ya kan. Sebelum apa tadi cuci tangan, pakai hand sanitizer, walaupun kita nggak pakai masker ya kan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.